Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Dinasti apa saja yang terlibat? Su Han bertanya. Saya tidak tahu tentang itu. Masalah ini melibatkan banyak pihak. Pernah menimbulkan sensasi di seluruh bidang bintang menengah. Bagaimanapun, kehancuran dinasti Puncak tidak mudah untuk ditenangkan. Namun, tidak peduli siapa yang mengambil tindakan, tidak ada berita yang keluar. Bahkan orang-orang dari dinasti Tianxing tidak menyebutkan masalah ini ketika mereka muncul dalam pertempuran kehormatan putra kaisar. Bagaimana kita bisa tahu? Pada titik ini, Ling Qianya tiba-tiba menatap Su Han. Mengapa kamu menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini? Apakah kamu berencana untuk membantu kekaisaran Tianxing untuk membalas dendam? Menurut Ling Qianya, ini hanyalah obrolan candaan, tapi entah kenapa Su Han tiba-tiba menunjukkan ekspresi serius saat mendengar pertanyaan itu. Ya, saya ingin mencari tahu siapa yang menyerang dinasti Tianxing dan kemudian menghancurkan mereka. Ekspresi wajah Su Han tidak menunjukkan bahwa dia berbohong sama sekali saat menjawab pertanyaan itu. Melihat kultivasi alam abadi tingkat ke-7 Su Han, Ling Qianya tiba-tiba merasa pusing. Kalau saja Su Han tidak punya banyak harta, Ling Qianya mungkin tidak akan bisa menahan diri untuk melontarkan beberapa komentar sarkastis kepada Su Han. Tetapi, mengapa dia merasa bahwa pria di depannya begitu serius dan percaya diri? Karena kamu tidak tahu, lupakan saja. Karena tidak mendapat informasi berguna dari Ling Qianya, Su Han berdiri dan berjalan pergi. Hei, kenapa kau seperti ini? Apa kau memanggilku ke sini hanya untuk ini? Ling Qianya berteriak dari belakang, apakah kamu akan makan besok? Tidak lagi. Suara itu datang dari kejauhan, dan punggung Su Han telah menghilang. Aku sangat kesal. Ling Qianya menggertakkan giginya dan mengetuk meja batu dengan pelan. Dia benar-benar manusia batu. Dia bahkan tidak mau melihat pesonaku. Mungkinkah setelah melahirkan seorang putri, dia tidak lagi pandai dalam hal itu? Semakin Ling Qianya memikirkannya, semakin dia merasa itu benar. Ya, itu pasti. Pada saat ini, Su Han yang sudah berjalan sangat jauh, tiba-tiba merasakan hawa dingin di tubuh bagian bawahnya. Di sisi lain, di luar rumah lelang, tempat susunan teleportasi berada. Apakah kamu sudah menemukannya? Yunmi memasang wajah muram dan menatap pria paruh baya di sampingnya. Tuan muda, beberapa berita telah diterima, tetapi tidak ada informasi sama sekali tentang dinasti Phoenix. Seolah-olah dinasti Phoenix tidak ada sama sekali, kata pria paruh baya itu. Bagaimana ini mungkin? Yunmi mengerutkan kening. Ada begitu banyak kekuatan besar di pelelangan itu, tidak mungkin bajingan itu berbicara omong kosong. Selain itu, di perjamuan setelahnya, dia membagikan banyak kristal abadi, jelas-jelas berusaha menyenangkan kekuatan-kekuatan itu. Jika dinasti Phoenix hanyalah nama kosong, apa gunanya? Tuan muda, saya tidak berpikir bahwa Su Han membagikan kristal abadi di perjamuan itu untuk menarik hati kekuatan-kekuatan itu. Seorang lelaki tua tiba-tiba berkata, entah kenapa, aku selalu merasa bahwa tujuan orang itu membagikan kristal abadi adalah untuk mengintimidasi orang lain. 1 miliar kristal abadi untuk setiap faksi, hanya untuk pencegahan. Yunmi melirik lelaki tua itu dan berkata, ada begitu banyak kekuatan yang kuat. Bahkan jika kita tidak berbicara tentang dinasti kekaisaran, ada juga 3 dinasti suci, 3 perusahaan perdagangan utama, dan aliansi bintang terkuat. Apakah menurutmu dia menggunakan 1 miliar kristal abadi untuk mengintimidasi dinasti-dinasti kuat itu? Kurasa kau tidak cukup pintar, kan? Setelah dimarahi oleh Yunmi, lelaki tua itu ingin mengatakan beberapa patah kata lagi, tetapi akhirnya menahannya. Pada saat yang sama, dia mendesah dalam hatinya. Kesenjangan antara Tuan Muda Yuni ini dan Raja Dinasti Yunhai sangat besar. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Raja membiarkan Yunmi mengambil alih semua urusan. Secara logika, ada banyak pangeran yang lebih kuat dari Yunmi.
Bahkan para pangeran itu tidak akan sesombong Yunmi. Berbicara tentang Su-han, ada beberapa berita tentangnya. Pria paruh baya itu melanjutkan, pada masa dinasti Dayanling, ada 2 kota yang dihancurkan oleh Su-han menggunakan manik peledak kelas 3. Sekarang seluruh dinasti Dayanling mengejarnya. Yunmi tertegun sejenak, mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu yakin bahwa orang yang bernama Su-han ini adalah orang yang sama? Berdasarkan dengan kesukaannya pada manik-manik peledak, seharusnya orang yang bernama Su-han itu sama, kata pria paruh baya itu. Jika aku ingat dengan benar, dinasti Dayanling berada di bawah yurisdiksi dinasti Yunhai kita, kan? Setelah pria paruh baya itu mengangguk, sedikit rasa dingin tiba-tiba muncul di mata Yunmi. Bajingan ini, aku bahkan belum mengganggunya, tapi dia benar-benar menindas dinasti Yunhai-ku. Kurasa dia berani menyinggung kaisar, karena dia pasti sudah lelah hidup. Yunmi marah dan semua orang terdiam. Semua orang tahu karakter pangeran ini. Dia tidak peduli apakah seseorang adalah bagian dari dirinya atau bukan. Jika ada yang mengganggunya, dia akan tetap mengumpat. Misalnya, lelaki tua yang berbicara sebelumnya telah mengikuti Yunmi sejak dia lahir, melindunginya dan merawatnya seperti anak kecil. Namun, Yunmi tidak pernah peduli dengan hal-hal ini. Selama lelaki tua itu mengatakan sesuatu yang tidak ingin didengarnya, dia akan langsung mengumpat. Tampaknya bagi orang seperti Yunmi, tidak ada yang namanya kebaikan hati, dan satu-satunya hal yang dapat membuatnya mundur adalah rasa takut. Tidak tahu berterima kasih. Yunmi adalah orang yang paling komprehensif dan khas dalam menafsirkan makna kata ini. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya pria paruh baya itu lagi. Segera keluarkan perintah untuk memburu Su-han dan antek-anteknya di seluruh dinasti Yunhai. Perintah Yunmi. Mendengar ini, wajah semua orang berubah. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan muda, orang ini bisa memiliki begitu banyak kristal abadi, pasti ada kekuatan besar di belakangnya. Di tangannya sendiri, dia memiliki 50 manik peledak kelas 4, 10 manik peledak kelas 5, manik peledak kelas 3 dan 6, dan 1 manik peledak kelas 7. Dalam situasi ini, hampir tidak ada orang yang bisa membunuhnya. Sudah kubilang padamu bahwa kau semakin tua dan bingung, dan kau benar-benar semakin tua dan bingung. Yunmi menatap lelaki tua itu dengan dingin, karena kita tahu bahwa dia memiliki begitu banyak manik peledak. Apakah kita masih membutuhkan dinasti Yunhai kita untuk mengambil tindakan secara pribadi dan menyia-nyiakan orang-orang kuat? Jika ada kekuatan lain di belakangnya, tidak apa-apa, tetapi jika tidak, maka biarkan dinasti spiritual di bawah dinasti Yunhai pergi dan melahapnya. Ketika benda sialan itu telah melahap semua manik peledak, kita dapat mengambil tindakan, kan? Jahat. Setelah mendengar kata-kata Yunmi, hampir semua orang memiliki pemikiran ini dalam benak mereka. Dinasti Ling di bawah dinasti Yunhai juga berada di bawah yurisdiksi dinasti Yunhai, tetapi Yunmi menjadikan mereka kambing hitam dan umpan meriam, menggunakan nyawa mereka untuk mengonsumsi manik-manik peledak milik Su-han. Pada dasarnya, dia tidak pernah menganggap serius kehidupan orang lain. Serahkan perintah itu segera. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh tanpa ampun. Yunmi mendengus dingin dan berkata, selain itu, kalian pergi ke asosiasi pembunuh lagi dan menyewa beberapa pembunuh untuk membunuh Su-han. Akan lebih baik lagi jika kita bisa merekrut pembunuh sekelas mata hantu. Meskipun Su-han memiliki banyak manik-manik peledak di tangannya, butuh waktu untuk menghancurkannya. Dengan metode para pembunuh itu, sangat mungkin mereka akan membunuhnya sebelum dia bisa menghancurkan manik-manik peledak itu. Setelah mengatakan itu, Yunmi menunjukkan sedikit penyesalan di matanya. Sayang sekali kekayaan dan manik-manik peledak pada bajingan itu akan hilang. Setelah bajingan itu mati, kita akan kehilangan barang-barang tersebut. Semua orang saling berpandangan dan mengerutkan kening diam-diam. Tuan muda, mata hantu mempraktikkan teknik melarikan diri 5 elemen, yang memungkinkannya bersembunyi di 5 elemen.
Selain penyihir yang telah mempraktikkan sihir 5 elemen, sangat sedikit kultivator yang dapat mendeteksinya. Pria paruh baya itu berkata, namun, justru karena itulah tarif bayaran atas tindakan mata hantu cukup tinggi. Tingkat kegagalannya hanya sekitar 5%. Menurut asosiasi pembunuh, jika Anda ingin menyewa seorang pembunuh setingkat mata hantu, tidak peduli seberapa kuat orang itu, Anda akan membutuhkan setidaknya 1 miliar kristal abadi. Apa kau berani membantah perintahku? Yunmi menatap pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu segera berkeringat dingin. Tidak, saya tidak berani. Kalau begitu cepatlah pergi. Yunmi mendengus dingin. Pria paruh baya itu tidak berani ragu lagi dan segera pergi. Setelah dia pergi, Yunmi melangkah ke dalam susunan teleportasi. Orang tua itu telah mengikuti Yunmi, dan saat Yunmi melewatinya, dia mendesah pelan. Entah mengapa, dia selalu merasa kalau pria bernama Suhan itu tidak mudah untuk dihadapi. Perkataan Suhan saat perjamuan itu tanpa sadar muncul dalam pikiranku. Jangan main-main denganku. 4 kata yang diucapkan Suhan sebelumnya, terus terngiang dalam pikiran lelaki tua itu dan tidak dapat dihilangkan. Mungkin, aku seharusnya tidak memprovokasi dia. Orang tua itu mendesah lagi, menggelengkan kepalanya, dan memasuki susunan teleportasi. Pesta sudah berakhir. Tidak ada informasi berguna yang dapat diperoleh dari Lingqianya. Oleh karena itu, Suhan dan yang lainnya meninggalkan perjamuan, mengucapkan selamat tinggal kepada Lingqianya, dan meninggalkan rumah lelang. Orang-orang dari dinasti Jin yang juga mengikuti Suhan dan lainnya. Tepatnya, Jin Yi lah yang mengikuti Su Yao. Mereka berdua berbicara melalui telepati. Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan, Suhan dapat melihat bahwa Su Yao sesekali tersipu dan menundukkan kepalanya, dan Jin Yi juga malu-malu, yang membuat orang ingin tertawa. Ketika dia tiba di depan susunan teleportasi, Jin Yi menunjukkan keengganan di wajahnya. Su Yao juga menoleh ke belakang setiap beberapa langkah, yang membuat Suhan mengerutkan kening. Dia selalu merasa bahwa orang bernama Jin Yi ini akan mengambil semua barang paling berharga miliknya. Ayo pergi, kata Suhan. Paman, aku pasti akan memperlakukan Su Yao dengan baik. Suara Jin Yi datang dari belakang. Suhan tidak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak lalu berkata, ingatlah perkataanku, sebelum aku setuju, dia bukan milikmu. Tapi aku, baiklah, kita bicarakan ini nanti saja. Setidaknya kamu harus menunggu sampai ibunya melihatmu. Suhan menyela Jin Yi. Ngomong-ngomong, aku pasti akan membantumu menemukan bibi, kata Jin Yi lagi. Suhan mengerutkan kening dan menatap Su Yao, apakah kamu sudah menceritakan semuanya padanya? Su Yao mengangguk, dinasti Jin yang bukanlah kekuatan kecil. Dengan bantuan mereka, mungkin kita bisa bersatu lebih awal. Baiklah. Tanpa berkata apa-apa lagi, Suhan melangkah masuk ke dalam susunan teleportasi terlebih dahulu. Dia tidak berencana pergi ke tempat lain, tetapi langsung kembali ke Dayan Lingqiao. Suhan adalah orang yang akan membalas budi, dan juga akan membalas dendam atas penghinaan. Saya kira Wuling mungkin masih mencari saya. Yang paling penting adalah, menurut Suhan, tempat terpencil seperti Dayan Lingqiao sangat cocok menjadi fondasi masa depan Sekte Phoenix. Kecepatan pendirian dinasti Phoenix juga harus dipercepat. Suhan berpikir dalam hati, jika dinasti Phoenix dapat dengan cepat menjadi terkenal di bidang bintang tengah, saya pikir orang lain di Sekte Phoenix akan mendengarnya dan akan dapat menebaknya. Masih agak lambat untuk mengandalkan serikat tentara bayaran saja. Sudah lebih dari setahun, dan mereka baru saja menemukan Ye Longhei dan Su Yao. Berdasarkan perhitungan 2 orang per tahun, untuk 6 atau 7 juta orang, mungkin diperlukan waktu lebih dari 3 juta tahun. Kalau begitu, efisiensi persekutuan tentara bayaran tidaklah begitu bagus. Wow, susunan teleportasi berkedip-kedip, dan di bawah tatapan enggan Jin Yi, Su Yao melambaikan tangannya, dan menghilang bersama Ye Longhei dan yang lainnya. Asosiasi pembunuh,
seperti halnya persekutuan tentara bayaran, merupakan kekuatan yang amat kuat. Asosiasi sihir, asosiasi pembunuh, serikat tentara bayaran, dan serikat seni bela diri adalah 4 pasukan paling istimewa di medan bintang berukuran sedang. Asosiasi sihir dan persekutuan seni bela diri, sebagaimana tersirat dalam namanya, adalah para penyihir atau praktisi seni bela diri. Asosiasi pembunuh dan serikat tentara bayaran merupakan gabungan antara penyihir dan seniman bela diri. Persamaannya adalah orang-orang dari keempat kekuatan utama ini memiliki alam, tingkat kultivasi, atau latar belakang yang sama. Mereka bukan entitas independen seperti kekaisaran dan dinasti, tetapi menampung anggota dari semua pihak. Siapapun yang bergabung, keempat kekuatan utama ini tidak akan pernah bisa menjadi pendukungnya. Satu-satunya cara untuk membuat keempat kekuatan utama ini mengambil tindakan adalah dengan kristal abadi. Siapapun yang memiliki cukup banyak kristal abadi, dia dapat mempekerjakan orang-orang kuat. Di antara mereka, asosiasi pembunuh adalah yang paling kuat. Serikat tentara bayaran itu kompleks dan memiliki jumlah anggota terbanyak di antara keempat pasukan utama. Mereka akan menjalankan berbagai misi, tetapi asosiasi pembunuh hanya menjalankan satu misi, yaitu membunuh. Dinasti Fengshen, Kota Kekaisaran. Ini adalah pemberhentian pertama bagi Su Han dan rombongannya. Mereka pergi ke persekutuan tentara bayaran, dan Su Han mengeluarkan misi lain. Tugas pertama adalah menemukan tempat pemukiman orang biasa, di mana mata uang yang umum digunakan adalah koin abu-abu. Saat berada di Gunung Tiga Kaisar, Su Han pernah melihat Dewa Pedang Yaoyang yang jatuh menjadi pengemis di tempat seperti itu. Hadiah yang diminta oleh Serikat Tentara Bayaran adalah 1 juta kristal abadi. Tetapi Su Han sekali lagi mengeluarkan 100 juta, yang mana jumlahnya 100 kali lipat dari upah yang diminta oleh Serikat Tentara Bayaran. Di tempat manapun, imbalan yang cukup tinggi dapat membuat pihak lain berusaha semaksimal mungkin. Tugas kedua adalah menemukan darah naga. Tidak peduli jenis darah naga apapun itu, yang penting darah naga asli, itu sudah cukup. Amarah darah naga milik Su Han merupakan salah satu teknik rahasia kaisar yang diberikan oleh Gunung Tiga Kaisar. Mengingat kengerian yang dimiliki ketiga kaisar tersebut, Su Han selalu merasa bahwa amarah darah naga ini jauh lebih dahsyat dari yang dibayangkannya. Oleh karena itu, menemukan darah naga sangatlah mendesak. Hadiah yang ditawarkan Su Han untuk misi ini juga adalah 100 juta kristal abadi. 2 misi dan 200 juta kristal abadi mengejutkan Serikat Tentara Bayaran Dinasti. Tingkat misi itu langsung naik pesat dan menduduki peringkat pertama di antara semua misi di persekutuan tentara bayaran di Kota Kekaisaran. Tentu saja, semua serikat tentara bayaran saling berhubungan, yang tidak berarti bahwa tugas yang diposting di sini hanya dapat diselesaikan oleh Serikat Tentara Bayaran di sini. Setelah menyelesaikan tugas tersebut, Su Han memikirkannya dan meninggalkan persekutuan mercenari karena tidak ada lagi yang tersisa. Dia awalnya ingin mengeluarkan misi lain, yaitu menemukan informasi tentang Ratu Kehancuran di medan bintang tengah ini. Bagaimanapun, ini adalah dukungan besar untuk Su Han. Tetapi setelah memikirkannya dengan cermat, Su Han merasa ada sesuatu yang tidak beres. Medan bintang tengah bukanlah medan bintang bawah. Medan bintang tengah sangat dekat dengan medan bintang atas dan medan bintang suci. Di sini, Ratu Kehancuran tentu tidak dapat menggunakan nama aslinya. Yuan Ling sedang memburu orang-orang terdekat Su Han. Jika identitas Ratu Kehancuran terbongkar, dia akan mencari kematian. Tidak apa-apa kalau mereka bertemu secara kebetulan, tapi kalau mereka mencarinya dalam skala besar, itu hanya akan membawa masalah bagi Ratu Kehancuran. Singkat cerita, setengah tahun kemudian, Su Han dan yang lainnya telah menempuh sebagian besar jarak. Dinasti-dinasti jelek ini sebenarnya hanya memiliki susunan teleportasi tingkat menengah. Terlalu lambat untuk bepergian. Berjalan keluar dari susunan teleportasi, Ye Longhei berkata dengan sedikit ketidakpuasan, butuh waktu 1 tahun untuk pergi ke sana, dan 1 tahun lagi untuk kembali. Sungguh buang-buang waktu.
2 tahun ini, jika ditempatkan di cincin Sumi Putra Suci, akan menjadi 10.000 tahun. 16.000 tahun, Su Han menekankan. Oh, ya, Master Sekte telah menerobos ke alam abadi tingkat ke-7, dan percepatan waktu cincin Sumi Putra Suci pasti akan meningkat juga. Ye Longhe tiba-tiba menyadari, lalu berkata dengan getir, 16.000 tahun, jika aku berlatih, aku akan menembus beberapa level, tetapi aku menggunakan semuanya untuk bergegas di jalan. Mustahil. Ditian berkata, susunan teleportasi tingkat tinggi hanya ada di dinasti kekaisaran, dan kita belum melewati wilayah tempat dinasti kekaisaran berada. Sedangkan untuk susunan teleportasi tingkat atas, kecuali dinasti kekaisaran dan dinasti suci, dinasti lain tidak dapat memilikinya. Berhentilah merengek. Su Han mengerutkan bibirnya dan berkata, yang membuatku bingung adalah dinasti Yunhai tidak menyerang kita. Dia pasti takut pada manik-manik peledak di tangan Master Sekte, kata Ye Longhe. Tidak, Su Han menggelengkan kepalanya, saya selalu merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Meskipun saya berselisih dengan Yunni hanya dengan adu mulut, dia adalah tipe orang yang menyimpan dendam. Tidak mungkin dia melepaskanku begitu saja. Jika dia ingin menyentuh kita, kita harus melihat apakah dia punya kekuatan untuk melakukannya. Bagaimanapun, manik peledak tingkat 7 adalah benda mengerikan yang bahkan bisa membunuh Kaisar Abadi. Bahkan jika Yunni menyimpan dendam terhadap Master Sekte, dia tidak akan berani mempertaruhkan nyawanya, kan? Ye Longhe masih memegang pendapatnya sendiri. Kita hanya punya satu manik peledak kelas 7. Semua orang tahu bahwa jika kita memegangnya, efek jerahnya akan jauh lebih besar daripada jika kita menghancurkannya. Su Yao mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, jika aku berada di posisi Yunni, aku pasti akan mengerti masalah ini. Kurasa, bahkan jika aku mengambil tindakan, kau mungkin tidak akan bisa menghancurkan manik peledak kelas 7 itu. Tapi jangan lupa, selain manik peledak kelas 7, kita juga punya 3 manik peledak kelas 6 dan 10 manik peledak kelas 5. Ye Longhe berpendapat, meskipun dinasti Yunhai kuat, berapa banyak kaisar abadi yang ada di seluruh dinasti Yunhai? Menurut berita yang telah kudengar dalam 10.000 tahun terakhir, bahkan di dinasti-dinasti teratas itu, tidak lebih dari 3 kaisar abadi. Dan dinasti Yunhai jelas tidak memiliki sebanyak itu, jika tidak, mereka pasti sudah dipromosikan menjadi dinasti besar sejak lama. Alasan mengapa aku berada di posisiku saat ini adalah karena Yunhai Xianzun, yang kekuatannya hampir setara dengan alam Xiandi. Jika mereka benar-benar mengganggu kita, Master Sekte akan membawa manik-manik peledak ini ke dinasti Yunhai dan langsung menghancurkannya. Mendengar ini, Su Han tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu banyak berpikir. Pertama-tama, di belakang dinasti Yunhai, ada kekaisaran lain di pantai seberang, yaitu dinasti Bian. Manik peledak tingkat 7 dikatakan mampu menghancurkan alam kaisar abadi, tetapi pada tingkat itu, bahkan jika benar-benar dapat membunuh, saya khawatir itu hanya dapat membunuh alam kaisar abadi tingkat rendah. Jika mereka juga memiliki benda seperti perisai sejati tingkat 7, maka manik peledak tingkat 7 itu sama saja dengan tidak berguna. Kedua, dinasti-dinasti besar itu pasti tidak akan membiarkan kita melakukan apapun yang kita inginkan. Jika mereka benar-benar melemparkan manik-manik peledak ke dinasti Yunhai, itu akan menimbulkan sensasi besar dan kita akan menjadi sasaran kritik publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, mereka pasti akan berpikir bahwa meskipun kita memiliki manik-manik peledak ini, kita tidak berani membuangnya begitu saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Semua orang merasa bahwa apa yang dikatakan Su Han masuk akal dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Su Han terdiam sejenak, dan sudut mulutnya berangsur-angsur terangkat. Aku, Su Han, bukanlah seseorang yang bisa diganggu. Semakin mereka berpikir mustahil bagi saya untuk melakukan hal itu, semakin besar keinginan saya untuk melakukannya. Sayangnya, saat ini tidak ada cukup manik peledak kelas 7,
dan sekarang bukan saat yang tepat untuk melemparkannya. Tetapi, meskipun aku tidak punya cukup manik peledak, aku punya banyak uang. Uang membuat dunia berputar. Su-han selalu percaya bahwa dimanapun Anda berada, selama Anda punya uang, Anda dapat melakukan banyak hal yang tidak dapat dilakukan tanpa uang. Tentu saja, jika hal ini tidak dapat dilakukan, hanya ada satu alasan: tidak cukup uang. Medan Bintang Sedang. Su-han pernah ke sini sebelumnya di kehidupan sebelumnya. Barangkali, benar-benar ada seseorang yang tak terkalahkan, yang tidak terpengaruh oleh uang dan mampu menekan seluruh medan bintang berukuran sedang. Tetapi orang-orang seperti itu langka, dan pasti tidak ada di dinasti Yunhai, apalagi di dinasti Bian. Akan lebih baik jika dinasti Yunhai tidak menimbulkan masalah bagi kita. Su-han tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu, mari kita lanjutkan perjalanan kita." Bagus. Semua orang mengangguk. Setelah mengeluarkan beberapa kristal abadi sebagai biaya teleportasi, Su-han dan yang lainnya hendak melangkah ke dalam susunan teleportasi. Tapi saat ini, ekspresi Su-han tiba-tiba berubah. Dia meraih Su Yao dan tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Ada yang menyerang, cepat mundur." Swiss, Swiss, Swiss. Semua orang tidak lemah. Ketika mereka mendengar kata-kata Su-han, mereka segera menghindar ke samping. Buus, beng. Tepat saat mereka menghindar, sebuah tangan, disertai suara gemuruh, terjulur dari kehampaan dan menghantam keras tanah tempat Su-han dan yang lainnya berdiri. Debu memenuhi langit dan sebuah lubang besar muncul. Jika dilihat dari atas, lubang itu berbentuk persis seperti telapak tangan. Seruan ringan terdengar dari kehampaan. Kemudian, seorang pria berpakaian hitam, mengenakan topeng Raja Hantu yang menutupi seluruh tubuhnya, perlahan muncul. Akan tetapi, ia mengenakan lencana di dadanya, yang tidak ia sembunyikan, melainkan tampak sengaja diperlihatkan. Mata hantu. Ketika mereka melihat lencana itu, Ditian, Xie Feng, Huke dan yang lainnya semua mengubah ekspresi mereka dan berseru kaget. Mata hantu, pembunuh bintang 4 dengan tingkat kultivasi Dewa Abadi, dapat menduduki peringkat 100 teratas di antara semua pembunuh bintang 4 di seluruh asosiasi pembunuh. Melihat asosiasi pembunuh yang mencakup wilayah bintang menengah, ada begitu banyak orang kuat di alam Dewa Abadi, tetapi mata hantu dapat menduduki peringkat 100 teratas, yang menunjukkan betapa kuatnya dia. Ditian selalu skeptis sebelumnya. Bagaimanapun, dia pernah menjadi Dewa Abadi tingkat ketiga. Meskipun saat ini dia disegel, persepsinya tentang alam Dewa Abadi masih ada. Dalam keadaan normal, jika ada orang-orang kuat di alam Dewa Abadi di sekitarnya, dia seharusnya bisa merasakannya terlebih dahulu. Tetapi mata hantu ini muncul tanpa suara dan dia tidak menyadarinya sama sekali. Sudah lama beredar kabar bahwa pembunuh mata hantu telah mempraktikkan teknik menyamarkan diri 5 elemen dan dapat bersembunyi di antara 5 elemen. Tampaknya itu benar. Ditian mendengus dingin. Mata hantu mengabaikannya dan mengeluarkan sebuah potret. Dia menatap Su-han, lalu ke potret itu, dan setelah membandingkannya, dia mengangguk seolah mengonfirmasi. Seketika, dia sedikit mengernyit dan berkata kepada Su-han, "Bagaimana mungkin kamu, seorang abadi setingkat makhluk abadi rendahan, bisa merasakan kehadiranku terlebih dahulu?" Su-han tidak mengatakan apa-apa. Kesenjangan antara kedua belah pihak itu terlalu besar, dan dia tentu tidak bisa merasakannya hanya dengan indera keilahiannya. Namun, ketika mata hantu mendekati Su-han, hal itu menyebabkan fluktuasi 5 baris elemen magis di sekitarnya. Su-han hanya menyadarinya dengan kultivasinya sebagai seorang penyihir. Tidak masalah. Melihat Su-han tidak berbicara, mata hantu tersenyum percaya diri, "Kamu hanya beruntung tadi. Kamu bisa merasakannya pertama kali, tetapi bisakah kamu merasakannya kedua kali?" Saat kata-kata itu terucap, sosok mata hantu perlahan menghilang. Bes. Saat berikutnya, riak-riak tiba-tiba muncul di kehampaan di depan Su-han, dan suara gemuruh terdengar darinya.
Bush. Tangan yang menakjubkan itu terulur lagi dan meraih ke arah Su-han. Tuan, berhati-hatilah. Kultivasi orang ini setidaknya berada di level kelima Dewa Abadi. Di Tian mengingatkan, mereka ingin menghentikannya, tetapi mereka tidak bisa. Kekuatan mata hantu terlalu tinggi dan kecepatannya terlalu cepat. Sebelum mereka bisa bergerak, serangannya pasti sudah mendarat. Namun, yang tidak diduga mata hantu adalah serangannya kali ini gagal lagi. Su-han sudah menyadarinya dan menghindar. Sejujurnya, jika mata hantu tidak menggunakan teknik menyamarkan diri 5 elemen, dan hanya menggunakan kultivasi Dewa Abadi miliknya, Su-han tidak akan bisa mendeteksi kehadirannya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Su-han adalah seorang penyihir. Teknik menyamarkan diri dari 5 elemen adalah teknik rahasia mata hantu yang terkenal. Dia sudah terbiasa menggunakannya. Sebelum setiap serangan, dia akan menghilang, menyamarkan diri ke 5 elemen terlebih dahulu. Justru karena alasan inilah Su-han segera menyadarinya saat dia menghilang. Ini namanya, terlalu pintar setengah mati. Ini cukup menarik. Kedua serangan itu berhasil dihindari oleh Su-han, yang berada di alam abadi tingkat 7. Kata-kata mata hantu terdengar penuh minat, tetapi sebenarnya kata-kata itu diwarnai dengan sedikit kemarahan. Sebagai pembunuh, biasanya hanya ada 2 hasil untuk setiap serangan. Yang pertama adalah membunuh target secara langsung dengan kecepatan kilat. Yang kedua adalah target terluka parah tapi bisa melarikan diri, dan pembunuh akan segera pergi dan misinya akan gagal. Tapi situasi seperti ini jarang terjadi. Tepat ketika mata hantu hendak menyerang untuk ketiga kalinya, Su-han tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu dari asosiasi pembunuh?" "Benar." Mata hantu ragu sejenak, namun tetap menjawab, "Seseorang membayar harga tinggi dan memintaku untuk mengambil nyawamu." "Berapa harga nyawaku?" tanya Su-han. Mata hantu tertegun sejenak, mengerutkan kening dan bertanya, "Berapa?" Berapa banyak kristal abadi yang dia berikan padamu?" Su-han bertanya lagi, "Apa hubungannya ini denganmu?" Mata hantu mengerutkan kening lebih dalam, sedikit tidak sabar, "Hanya membunuh seorang abadi biasa sepertimu. Bahkan jika aku memberitahumu, bagaimana kau bisa membayangkan betapa besar jumlahnya?" Mendengar ini, Su-han hampir tidak bisa menahan tawa. "Sepertinya kau hanya tahu bahwa aku petarung abadi biasa, tapi kau tidak tahu banyak tentang situasiku yang lain. Sebagai pembunuh, aku hanya perlu tahu tingkat kultivasimu. Itu sudah cukup." Mata hantu kehilangan kesabarannya, dan tatapan ganas muncul di matanya. "Kamu tidak bisa membunuhku." Su-han membalik telapak tangannya dan mengeluarkan manik peledak kelas 5. "Apakah kamu mengenali benda ini?" Manik peledak kelas 5. Seketika itu, pupil matanya mengecil hebat, dan mata hantu berkata dengan tak percaya, "Kau benar-benar punya manik peledak tingkat 5. Jelas, kau bukanlah pembunuh yang berkualifikasi." Su-han berkata dengan nada sarkastis, "Sebagai seorang pembunuh, kau harus mengetahui segalanya tentang target sebelum mengambil tindakan. Kultivasi hanyalah salah satunya. Kau harus mencari tahu hal-hal lain, seperti latar belakang, metode, dan bahkan kekayaannya terlebih dahulu." Mata hantu mundur beberapa langkah tanpa suara, sambil mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Su-han memang benar. Itulah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pembunuh yang cakap. Kali ini, dia hanya bisa dikatakan bahwa dia sedikit ceroboh. Dia hanya bertindak tergesa-gesa karena dia mendengar tentang tingkat kultivasi Su-han di alam abadi dan haus akan hadiah yang mencengangkan. Hal-hal seperti latar belakang dan sarana harus diselidiki secara menyeluruh, dan mata hantu mengakuinya. Tapi kekayaan, apa hubungannya ini dengan hal tersebut? Ada tim penjaga yang datang dari kejauhan, tetapi Su-han dan yang lainnya, serta mata hantu, tidak peduli. Melihat manik peledak kelas 5 di tangan Su-han, niat membunuh yang terpancar dari mata hantu mulai berangsur-angsur menghilang. Tidak hanya itu, ada ketakutan yang mendalam di matanya. Sungguh sial,
Bahkan pembunuh bintang 4 yang menduduki peringkat teratas mungkin tidak akan mampu menahan manik peledak tingkat 5 yang dapat melukai alam kaisar abadi. Dan ketakutannya juga memberi Su Han waktu untuk berbicara. Biarkan aku bertanya lagi, berapa banyak hadiah yang diberikan asosiasi pembunuh kepadamu? Su Han berkata dengan acuh tak acuh. Sambil berbicara, dia membalikkan telapak tangannya lagi, lalu muncullah 10 butir peledak tingkat 5 yang dimainkannya tanpa rasa takut. Melihat pemandangan ini, mata hantu hampir menyemburkan darah. Keberadaan macam apa yang telah aku sebabkan? Jelas-jelas itu hanya petarung alam abadi biasa, tetapi dengan adanya manik-manik peledak di sini, bahkan alam kaisar abadi pun harus bertindak hati-hati. Ini ancaman nyata. 1 miliar. Setelah lama terdiam, mata hantu akhirnya bicara. 1 miliar. Su Han tertawa terbahak-bahak, cukup 1 miliar kristal abadi saja untuk membuatmu terbunuh. 1 miliar kristal abadi, apakah itu jumlah yang kecil? Kata mata hantu dengan tidak senang. 1 miliar kristal abadi, pasti dapat menciptakan dewa abadi puncak. Jika dia bisa menyelesaikan tugas ini, itu akan cukup baginya untuk menghemat ratusan atau bahkan ribuan tahun. Dikombinasikan dengan tabungannya sebelumnya, bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai alam kaisar abadi setelah masa pengasingan. Dan makhluk abadi biasa di depannya ini sebenarnya tidak menganggap serius 1 miliar kristal abadi itu. Tahukah kamu apa itu 1 miliar kristal abadi? Meskipun dia terancam oleh manik peledak kelas 5 dan jatuh ke posisi pasif, mata hantu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, tahukah kamu apa yang dapat dilakukan 1 miliar kristal abadi di bidang bintang berukuran sedang ini? Tahukah kamu badai seperti apa yang dapat ditimbulkan oleh 1 miliar kristal abadi? Tahukah kamu apa arti 1 miliar kristal abadi bagiku? Tahukah kamu? Ya. Su Han segera melambaikan tangannya dan menyela kata-kata mata hantu. Orang ini masih memandang rendah diriku, yang sudah berada di level abadi ke-7. Sebenarnya, ini tidak mengherankan. Lagi pula, jika itu adalah alam abadi biasa, apalagi 1 miliar kristal abadi, bahkan 100.000 adalah angka astronomi bagi mereka. Sayangnya, Su Han bukan petarung alam abadi tingkat ke-7 biasa. Bagaimana orang seperti mata hantu bisa membayangkan kebahagiaan orang kaya? Aku juga tidak akan membunuhmu. Su Han mengerutkan bibirnya dan berkata, bagaimana kalau aku memberimu 10 miliar kristal abadi dan mengambil kepala Pangeran Yunni dari dinasti Yunhai? Apa katamu? Topeng di wajah mata hantu yang bernama Guyan hampir terlepas. Apa kamu bercanda? Lihat sendiri, Su Han sudah muak dengan ekspresinya, jadi dia hanya membuang cincin penyimpanan. Guyan menerimanya dengan ragu, tetapi saat dia melihat gunung berisi miliaran kristal abadi di dalam cincin penyimpanan, dia ketakutan. Cukup, suara Su Han terdengar, menghentikan keterkejutannya. Cukup, Guyan berkata tanpa sadar dan tergagap. Seketika, dia bereaksi lagi dan berkata, maksudku, jika hanya kultivasi Yunni saja, itu sudah cukup, dan tidak perlu sebanyak itu, tapi identitas Yunni. Kakeknya adalah Yunhai Xianzun, dan ayahnya adalah Raja Dinasti Yunhai. Konon, Raja sangat menghargai Yunni dan menyerahkan semua urusan kepadanya. Oleh karena itu, pasti ada banyak orang kuat yang melindungi Yunni, dan juga akan ada alam kaisar abadi, dengan tingkat kultivasi sepertiku. Bes. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Su Han melemparkan beberapa cincin penyimpanan lagi padanya. Total 50 miliar kristal abadi, cukup untuk membunuh 10 kaisar abadi. Su Han berkata dengan tenang, kamu bisa menggunakan kristal abadi ini untuk bersatu dengan anggota pembunuh lainnya dan memenggal kepala Yunni. Adapun bagaimana cara membagi kristal abadi ini, itu urusanmu. Aku hanya menginginkan kepala Yunni, oke. Tangan Guyan gemetar saat memegang cincin penyimpanan itu. Meskipun dia menduduki peringkat 100 pembunuh bintang 4 teratas di asosiasi pembunuh, dia belum pernah melihat kristal abadi sebanyak itu.
Untuk mempekerjakannya, imbalan setidaknya 1 miliar kristal abadi akan dibutuhkan, tetapi target yang ingin dibunuh oleh orang yang disewa itu umumnya berada di atas alam Raja Abadi. Bahkan mata hantu pun tidak dapat dikatakan telah menyelesaikan tugasnya 100%. 50 miliar kristal abadi. Mengesampingkan uang yang dihabiskannya untuk pelatihan, bahkan setelah dia menjadi pembunuh, semua tabungannya sampai sekarang kurang dari 1/10-nya. Kamu, siapa kamu? Mata hantu menarik napas dalam-dalam dan berkata, sangat tidak mungkin bagi seorang abadi untuk memiliki begitu banyak kristal abadi, kecuali ada kekuatan besar di belakangnya. Selain itu, dengan 50 miliar kristal abadi untuk mendapatkan kepala Yunni, kamu dapat pergi ke asosiasi asasin untuk mengirim tugas. Dengan jumlah yang begitu besar, pembunuh bintang 6 akan maju untuk kamu, dan kamu bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya sebanyak itu. Pembunuh bintang 6, yaitu orang kuat di alam Kaisar Abadi. Yunni benar-benar tidak mengerti mengapa Su Han menghabiskan 50 miliar kristal abadi untuknya. Pertama-tama, aku punya banyak uang. Aku tidak peduli dengan 50 miliar. Aku hanya berharap kau bisa membawa kepala Yunni kepadaku dalam waktu 1 tahun. Dan tidak perlu menyembunyikannya. Katakan saja kepada yang lain bahwa pembunuh bayaran yang kusewa, Su Han, yang menginginkan kepala Yunni. Mata Su Han berkedip, dan dia melanjutkan, kedua, aku tahu kau dipekerjakan oleh Yunni. Alasan aku menghabiskan kristal abadi ini untukmu adalah karena aku ingin Yunni dan seluruh dinasti Yunhai tahu bahwa jika Yunni ingin aku, Su Han, mati dengan cara yang sama, maka aku, Su Han, akan membuat Yunni mati dengan cara yang sama. Mendengar ini, mata hantu itu berubah dan tubuhnya bergetar. Sungguh metode yang kejam. Ini jelas-jelas mengumumkan kepada dunia bahwa siapapun yang berani melawanku akan kuhancurkan sampai mati, bahkan jika kau menggunakan kristal abadi. Terlebih lagi, mata hantu samar-samar merasa bahwa Su Han tidak benar-benar menyia-nyiakan 50 miliar kristal abadi ini. Dia mencoba mengintimidasi kekuatan tertentu. Baik, saya akan menjalankan perintah Anda. Mata hantu tidak ragu lagi dan menyimpan cincin berisi 50 miliar tersebut. Dia kemudian berkata, jika saya tidak bisa mendapatkan kepala Yunni setelah 1 tahun, saya akan mengembalikan 50 miliar kristal abadi ini. Tidak perlu. Su Han menatap mata hantu itu, aku tegaskan sekali lagi, aku punya banyak kristal abadi, aku tidak butuh kamu mengembalikan kristal abadi ini. Aku hanya ingin kepala Yunni, bagaimanapun caranya, kau harus mendapatkannya, apa kau mengerti? Saat dia berbicara, manik peledak kelas 5 yang sedang dimainkan Su Han tiba-tiba berhenti. Guyan menggigil tanpa alasan. Dia merasa Su Han mengancamnya. Dia tidak menginginkan kristal abadi yang telah diberikan. Tapi jika dia tidak bisa membunuh Yunni, dia sendiri harus menggantikan kepalanya. Oke, setahun kemudian, aku akan memberikan kepalanya padamu. Ada tekad di mata hantu itu, lalu sosok itu menghilang. Secara logika, ketika seorang pembunuh menjalankan misinya, dia hanya akan memiliki 2 hasil, yaitu berhasil atau gagal. Pemberontakan merupakan tabu terbesar bagi seorang pembunuh. Tapi masih kalimat yang sama. Uang membuat dunia berputar. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh uang. Jika begitu, berarti uang yang diberikan tidak cukup. Apa yang dikatakan di Tian benar. Kultivasi Guyan memang berada di atas alam dewa abadi tingkat ke-5. Alam dewa abadi tingkat ke-7. Meskipun dia belum mencapai puncak level ke-7, namun dengan bantuan teknik menyamarkan diri 5 elemen, apalagi puncak dewa abadi level ke-7, bahkan kaisar abadi level pertama pun mungkin tidak akan mampu membunuhnya. Medan bintang tengah begitu besar sehingga pasti ada sekelompok orang dengan sarana khusus. Dengan tingkat kultivasi mata hantu, itu sudah cukup untuk menekan Su Han dan yang lainnya, tetapi Su Han memiliki mutiara peledak padanya, jadi ini bukan situasi yang berbahaya. Tampaknya sejak ia mendapatkan manik-manik peledak ini, tidak banyak orang yang dapat membahayakannya. Ini tidak bisa terus berlanjut seperti ini.
Melihat ke tempat mata hantu itu menghilang, Su Han berpikir dalam hati, meskipun aku memiliki mutiara peledak, banyak orang tidak mengetahuinya, seperti asosiasi tentara bayaran dan asosiasi pembunuh. Jika seseorang menyewa mereka untuk membunuhku, meskipun aku dapat mengeluarkan mutiara peledak berulang kali untuk menghalangi mereka, itu juga akan menjadi masalah besar. Saat ini, Su Han hanya memiliki 10 manik peledak kelas 5. Sedangkan untuk manik peledak kelas 6, hanya ada 3, dan manik peledak kelas 7 hanya 1. Yang paling penting adalah bahwa manik-manik peledak tingkat 6 dan tingkat 7 mungkin tidak dapat benar-benar membunuh alam yang mulia abadi atau alam kaisar abadi. Pada tingkat itu, kultivasinya menakjubkan, kekuatannya mengerikan, dan dia memiliki banyak metode. Belum lagi mereka yang berada di alam dewa abadi atau alam kaisar abadi tingkat tinggi, bahkan mereka yang tingkat rendah pun mungkin memiliki cara lain. Perisai sejati tingkat 7 adalah sesuatu yang langsung. Harganya lebih murah daripada manik-manik peledak, dan juga dapat menahan sebagian besar daya rusak manik-manik peledak. Bahkan jika ada yang tersisa di akhir, itu sudah cukup untuk menahannya dengan kultivasi sendiri. Lagi pula, manik-manik peledak yang kumiliki sekarang terlalu sedikit, dan hanya bisa berfungsi sebagai pencegah. Su Han menyipitkan matanya, terus terang saja, jika ada lebih dari 10 kaisar abadi, lebih dari 3 tuan abadi, atau bahkan lebih dari 1 kaisar abadi, aku tidak akan punya hal lain untuk diandalkan. Memikirkan hal ini, Su Han tidak dapat menahan diri untuk tidak terdiam. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah tinggal di wilayah bintang berukuran sedang selama lebih dari 1 juta tahun, jadi tentu saja dia memiliki banyak pengalaman. Beruntungnya, aku memiliki kekayaan. 3 jalan muncul dalam pikiran Su Han. Yang pertama, pergi ke pasar budak dari dinasti yang benar-benar hebat, atau pasar boneka, dan belanjakan kristal abadi untuk membeli budak tingkat tinggi. Yang kedua, pergi ke asosiasi mercenari, habiskan kristal peri, dan rekrut prajurit tingkat tinggi. Yang ketiga, temukan para master pemurnian senjata, atau bahkan grandmaster pemurnian senjata, habiskan kristal abadi untuk meminta mereka membantu memurnikan item khusus seperti manik-manik peledak dan perisai sejati. Jalan manapun akan membutuhkan kristal abadi. Ini tidak dapat dihindari, tidak ada seorang pun yang akan membantu seseorang secara gratis. Baik itu membeli budak tingkat tinggi atau merekrut prajurit tingkat tinggi, hal itu relatif berbahaya. Su Han berpikir dalam hati, dengan kultivasiku saat ini, aku bisa menyapu bersih alam Raja Abadi, tetapi selama ada orang kuat setingkat mata hantu yang datang, dia bisa memenjarakan semua yang kumiliki dalam sekejap, dan aku bahkan tidak akan memiliki kemungkinan untuk menghancurkan darah emas kekuatan hidupku. Sedangkan untuk tentara bayaran yang disewa, aku tidak perlu bicara lebih banyak. Aku tidak punya apapun yang dapat mengancam mereka. Jika mereka serakah terhadap kristal abadi milikku dan memiliki niat membunuh terhadapku, maka mereka akan memberontak. Oleh karena itu, kedua jalan ini adalah pilihan terburuk. Selain keduanya, hanya tinggal satu lagi. Habiskan kristal peri dan temukan seseorang untuk memurnikan item khusus seperti manik peledak dan perisai sejati. Saat memikirkan hal ini, 3 orang langsung muncul di benak Su Han. Black Sun Kenyan, ahli senjata suci. Menara Iblis 9 lantai, Dewa Iblis An Yunyi. Lembah Batu 7 warna, Dewa Api Suci. Ketiga orang ini, di bidang bintang tengah, sudah pasti merupakan ahli pemurnian senjata tingkat atas. Setiap benda yang mereka sempurnakan memiliki kemampuan khusus dan menjadi tren di wilayah bintang berukuran sedang, dengan persediaan yang sangat banyak. Namun, pada level mereka, sangat sedikit orang yang dapat mengundang mereka. Di kehidupanku sebelumnya, aku berteman dengan mereka. Aku hanya tidak tahu apakah ketiga orang ini masih berada di medan bintang berukuran sedang setelah puluhan juta tahun. Su Han berkata dalam hatinya. Di bawah ketiganya, masih ada beberapa master pemurnian senjata dan bahkan grandmaster pemurnian senjata.
Seperti halnya Master S yang memurnikan pedang Giok S. Namun, bahkan Master Han Bing hanya dapat disebut sebagai ahli dalam peralatan pemurnian. Dengan tingkat kultivasinya di alam yang mulia abadi, ia tidak dapat memurnikan apapun dari kelas 7, jadi ia tidak dapat dianggap sebagai seorang ahli. Namun, Master Han Bing cukup cakap. Jika aku bisa membujuknya untuk membantuku memurnikan beberapa manik peledak tingkat 6, itu bukan hal yang mustahil. Memikirkan hal ini, Su Han tampak tidak berdaya lagi. Sayangnya, semua perajin tua ini menderita misofobia dan suka tinggal di tempat yang sangat terpencil. Bidang bintang tengah ini begitu besar sehingga bahkan jika kita menggunakan susunan teleportasi canggih, mungkin akan memakan waktu lama untuk sampai ke sana. Itu cerita yang panjang. Faktanya, semua pikiran dalam benak Su Han itu terlintas dalam sekejap. Mata hantu telah pergi, dan semua orang menunggu Su Han berbicara. Ayah, melihat Su Han tenggelam dalam pikirannya, Su Yao tidak dapat menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Su Han tersadar dan berkata sambil tersenyum, masalahnya sudah selesai. Ayo cepat kembali ke dinasti Dayan Ling sebelum kita membicarakannya. Baiklah. Su Yao mengangguk. Ye Longhe dan Su Yao telah mengetahui tentang urusan dinasti Dayan Ling dan apa yang telah mereka lakukan di dinasti itu dari Ditian dan yang lainnya. Su Han juga telah menceritakan pikirannya kepada semua orang. Hancurkan keluarga kerajaan, ambil alih dinasti Dayan Ling, dan ubah namanya menjadi dinasti Phoenix. Ini akan menjadi fondasi bagi pengembangan Sekte Phoenix di wilayah Bintang Tengah, dan juga titik awal Sekte Phoenix. Itu belum semuanya. Setelah mendirikan dinasti Phoenix, Su Han juga berencana membuat kegaduhan besar. Lebih baik lagi jika kegaduhan itu dapat menyebar ke seluruh wilayah bintang berukuran sedang. Hanya dengan cara inilah orang-orang terhilang lainnya dari Sekte Phoenix dapat memperoleh berita, lalu bergegas ke dinasti Phoenix secepat mungkin untuk bersatu kembali. Justru karena alasan inilah Su Han meminta mata hantu untuk memberitahu Yun Ni dan dinasti Yun Hai, bahwa dialah, Su Han, yang menyewa pembunuh untuk membunuh Yun Ni. Penjaga patroli kota tiba dan menginterogasi Su Han dan yang lainnya. Para penjaga yang menjaga susunan teleportasi bersaksi bahwa seseorang menyerang Su Han terlebih dahulu. Para penjaga yang berpatroli menanyainya dan kemudian pergi. Namun, tepat ketika semua orang hendak memasuki susunan teleportasi, Su Han berhenti lagi. Setengah tahun telah berlalu, dan kamu akhirnya bangun. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan pikirannya menyelidiki sebuah cincin penyimpanan. Itu bukan cincin Sumeru, tetapi hanya cincin penyimpanan biasa. Di dalam, ada seorang lelaki tua berpakaian abu-abu. Itu adalah Huang Fuji, Raja Abadi tingkat ketiga, yang dibeli Su Han di pelelangan dengan biaya 5,1 juta kristal abadi. Ketika pelelangan menyerahkan Huang Fuji kepada Su Han berada dalam keadaan koma. Menurut lingkianya, bukan Tomorrow dinasti kekaisaran masa depan yang mengambil tindakan. Ketika mereka melihat Huang Fuji sudah dalam keadaan koma. Hingga saat ini, sekitar setengah tahun telah berlalu, dan Huang Fuji akhirnya terbangun. Cincin Sumeru dapat mempercepat aliran waktu 8.000 kali setelah tingkat kultivasi Su Han meningkat. Dia tidak pernah mengatur kecepatan aliran waktu dan terlalu malas untuk melakukannya, jadi dia hanya memasukkan Huang Fuji ke dalam cincin penyimpanan biasa. Jika ditempatkan di cincin Sumeru, maka setengah tahun di dunia luar kemungkinan akan menyebabkan Huang Fuji kehilangan 4.000 tahun masa hidupnya. Tunggu sebentar, Su Han mengatakan sesuatu kepada Su Yao dan yang lainnya, lalu melepaskan Huang Fuji. Huang Fuji baru saja bangun tidur, dan ketika dia melihat semua orang, dia mula-mula mengerutkan kening, dan kemudian tampak bingung. Akhirnya, dia menatap Su Han. Saat matanya tertuju pada Su Han, semua emosi di wajah Huang Fuji menghilang, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah rasa hormat. Huang Fuji, temui Tuan Muda. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Saat dia membuka mulutnya,
dia berlutut dengan satu lutut dan perlahan merangkak ke arah Su-han. Berhenti. Su-han menghentikannya dan mengerutkan kening, lalu berkata, kamu tidak memiliki tanda budak di antara kedua alismu, jadi kamu bukan budak. Kamu tidak perlu berlutut. Apa maksud Tuan Muda? Huang Fuji ingin berlutut, tetapi dihentikan oleh Su-han, dan dia akhirnya berdiri. Dia melirik di Tian dan yang lainnya, mengerucutkan bibirnya dan berkata, bisakah aku bicara sebentar? Bicaralah, tidak ada yang perlu disembunyikan. Su-han berkata langsung, mereka semua adalah orang-orang kita. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung. Tanpa diduga, Huang Fuji menggelengkan kepalanya dengan sangat kuat. Jelas dia tidak akan mengatakannya jika orang lain bisa mendengarnya. Su-han mengerutkan kening. Dia hanya alam raja abadi yang baru saja aku beli. Apa pentingnya itu? Tunggu aku di sini sebentar. Su-han mengatakan sesuatu kepada Su Yao dan yang lainnya, lalu membawa Huang Fuji ke cincin Sumeru. Jika dia tidak berlatih, tentu tidak perlu mempercepat, jika tidak, dia hanya akan membuang-buang umurnya. Oleh karena itu, setelah masuk, Su-han pertama-tama menyesuaikan kecepatan waktu ke tingkat yang sama dengan dunia luar, lalu berkata, katakan padaku, ada apa? Karena Tuan Muda mampu membeliku, jelaslah bahwa Anda sudah mengetahui identitasku, ucap Huang Fuji. Su-han mengerutkan kening lagi, aku ingin tahu mengapa kamu memanggilku Tuan Muda. Jika putra kaisar dinasti Tianxing bukan Tuan Muda, lalu siapa dia? Huang Fuji mengangkat matanya. Putra kaisar. Su-han tentu saja tahu apa yang dimaksud putra kaisar. Yang tidak dapat ia pahami adalah kapan ia menjadi putra kaisar dinasti Tianxing. Namun Huang Fuji tersenyum dan menggelengkan kepalanya, seolah dia sudah menebak ekspresi Su-han sejak lama. Dia menepuk alisnya, lalu setetes darah keemasan keluar. Su-han melihat dengan jelas bahwa tetesan darah emas kelahirannya berangsur-angsur membesar dan akhirnya berubah menjadi kabut darah dengan sebuah tanda tersembunyi di dalamnya. Saat kabut darah emas menghilang, Su-han akhirnya melihat tanda itu dengan jelas. Itu bukan hal yang asing, dia pernah melihatnya di kehidupan sebelumnya. Itu ordo perintah kaisar. Setiap dinasti kekaisaran memiliki ordo tersebut. Bergantung pada kekuasaan mereka, mungkin ada satu atau beberapa putra kaisar. Ada 90% kemungkinan bahwa mereka yang diberi gelar putra kaisar akan menjadi kaisar di masa depan dan menguasai sebuah kerajaan. Su-han pernah melihat ordo pangeran kekaisaran seperti itu di dinasti Tianxing sebelumnya, dan juga pernah melihat ordo pangeran kekaisaran seperti itu di dinasti lain. Oleh karena itu, dia bukan orang yang asing lagi, tetapi sangat mengenalnya, dan mampu mengenali pada saat pertama bahwa perintah pangeran kaisar di depannya jelas bukan palsu. Kau akan menyembunyikan perintah kaisar ini dengan mengorbankan setetes darah emasmu sendiri. Su-han terkejut. Sungguh sulit bagi orang awam untuk membayangkan cara seperti itu. Segala sesuatu di tubuh Huang Fuji yang dapat menyimpan barang telah diambil. Tetapi ordo pangeran kaisar ini tersembunyi dalam darah emas kelahirannya. Bahkan dinasti kekaisaran masa depan mungkin tidak memikirkan hal ini. Terlebih lagi, mereka yang mampu melakukan hal-hal seperti itu semuanya adalah orang-orang yang memiliki kemampuan hebat. Jika kultivasi mereka tidak cukup, Huang Fuji kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya. Tuan Muda, ini milik Anda. Huang Fuji menarik napas dalam-dalam, memegang perintah kaisar di kedua tangan, dan menyerahkannya kepada Su-han. Token itu tampaknya terbuat dari batu giok, dan dingin sekali di sekujur tubuhnya. Token itu berisi beberapa benang hijau dan dua karakter biru tua di atasnya, mengembun seperti bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bintang. Su-han dengan lembut membelai token pangeran kaisar, tetapi tidak mengambilnya. Saya butuh penjelasan. Huang Fuji terdiam sejenak, tetapi dia tidak terburu-buru. Dia tetap mempertahankan sikap itu dan berkata, dinasti Tianxing runtuh dalam semalam. Kaisar, dengan kultivasinya yang luar biasa, memperkirakan bahwa seorang pria yang ditakdirkan akan datang.
Dia akan menjadi putra tunggal dinasti Tianxing dan akan memimpin dinasti Tianxing yang sedang merosot menuju kejayaan. Pangeran ini adalah kamu. Sambil berbicara, Huang Fuji juga diam-diam menatap Su Han, seolah ingin melihat apa yang istimewa dari Su Han. Yang agak mengecewakan adalah dia hanya melihat hal-hal biasa pada Su Han. Kultivasi biasa, penampilan biasa, postur biasa, semuanya biasa saja. 5.000 tahun yang akan datang, perang kehormatan putra kaisar akan dimulai lagi. Meskipun tidak ada batasan tingkat kultivasi, mereka yang dapat dipilih sebagai putra kaisar semuanya telah menjalani pelatihan tanpa akhir, pengalaman yang luar biasa, dan telah diberkahi dengan sarana yang sangat kuat. Mereka adalah orang-orang paling menonjol di sebuah kekaisaran, dan merekalah yang akan mengambil alih kekaisaran dan menjadi kaisar di masa depan. Sekalipun Anda menggunakan jari kaki Anda dapat mengetahui bahwa kelompok orang seperti itu tidak akan pernah lemah. Namun, pria berpakaian putih di depannya baru mencapai alam abadi tingkat ke-7. Bahkan jika dia diberi waktu 5.000 tahun, seberapa banyak yang bisa dia tingkatkan? Yang paling penting adalah sebagai putra Kaisar Tianxing, identitasnya harus disembunyikan, kalau tidak dia akan diburu. Dengan cara ini, hampir dapat dikatakan bahwa Kekaisaran Tianxing tidak akan memberikan bantuan apapun kepada orang ini. Pangeran lainnya akan menerima pelatihan dari dinasti, tetapi dia tidak. Pangeran lainnya mungkin memiliki banyak orang kuat yang membantu mereka dan memberi mereka segala cara yang mereka bisa, tetapi dia tidak. Pangeran-pangeran lain gagah perkasa dan dikagumi banyak orang, tapi dia tetap tidak bisa melakukan itu. Satu-satunya orang yang dapat diandalkannya adalah dirinya sendiri dan perintah pangeran kaisar ini. Huang Fuji benar-benar tidak dapat membayangkan tingkat apa yang dapat dicapai Su Han setelah berlatih sendirian selama 5.000 tahun. Belum lagi mereka yang kuat-kuat itu, bahkan untuk orang sepertiku yang setingkat Raja Abadi, kalau aku mengasingkan diri begitu saja, akan butuh waktu ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun antara saat aku menutup mata dan saat aku membukanya kembali. Dari sudut pandang manapun, dia tampaknya tidak memenuhi syarat untuk menjadi putra kaisar. Tetapi mengapa kaisar memilihnya? Sejak dia bertemu Su Han, Huang Fuji tidak dapat menemukan jawabannya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.